Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Para peserta didik sekalian, kita lanjutkan pembelajaran daring kimia kita pada hari ini dengan materi sifat koligatif larutan elektrolit. Sebelumnya kita telah membahas soal-soal materi yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, pada larutan non-elektrolit atau tidak dapat menghantarkan arus listrik, zat tersebut tidak akan mengalami ionisasi jika dilarutkan dalam pelarutnya. Sehingga jumlah mol zat terlarut dari larutan non-elektrolit itu sama sebelum dilarutkan dengan sesudah dilarutkan. Jadi misalnya glukosa, urea, metanol, etilen glikol dan lain-lain yang selama ini sudah kita buat dalam contoh soal. Jadi misalnya di sini ada glukosa ya, dengan rumus kimianya C6H12O6. Jika glukosa ini kita larutkan ke dalam air sebanyak 2 mol, maka nanti di dalam larutan tersebut jumlah partikelnya 2 mol juga. Sehingga jumlah partikel non-elektrolit itu sama dengan ketika dilarutkan ke dalam air. Tapi akan berbeda kalau larutan yang kita gunakan adalah larutan elektrolit. Jadi kita bahas terlebih dahulu yang elektrolit kuat ya. Elektrolit kuat itu adalah zat yang terionisasi sempurna atau seluruhnya menjadi ion-ionnya. Misalnya NaCl, MgCl2, K2SO4, NaOH dan lain-lain, ini merupakan contoh-contoh dari larutan elektrolit. Misalnya NaCl 2 mol kita larutkan ke dalam air, maka di dalam air akan terurai menjadi 2 mol Na positif dan 2 mol Cl negatif atau sebanyak 4 mol. Kalau X mol kita masukkan, maka X mol Na positif ditambah X mol Cl negatif, sehingga di dalam partikel terurai menjadi 2X mol. Jadi kita dalam mengerjakan soal tidak perlu lagi menguraikan reaksi ionisasinya, cukup kita lihat berapa ionnya. Misalnya ada X mol MgCl2. MgCl2 ini ionnya adalah Mg1Cl2, berarti 2 tambah 1, 3, berarti 3X mol. X mol K2SO4, K-nya 2, SO4-nya 1, maka ada 3, maka 3X mol. Jadi dalam mengerjakan perhitungan sifat koligatif larutan elektrolit kuat, itu cukup mengalihkan jumlah ion dengan molnya, atau N dikali X mol. N itu jumlah ionnya. Selanjutnya kita lihat bagaimana perhitungan pada larutan yang elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit lemah atau zat yang tidak terionisasi sempurna atau sebagian, maka ada yang terurai, ada yang tidak. Ini nanti yang akan kita lihat dari nilai derajat ionisasi. Derajat ionisasi ini adalah perbandingan dari mol-mol yang terurai per mol mula-mula. Misalnya aluminium sulfat atau Al2SO4 3 kali, ini akan terionisasi menjadi 2Al3 positif ditambah 3SO4 2 negatif. Berarti ada 5 ionnya. 2 dari Al3 positif, 3 dari SO4 2 negatif, N-nya sama dengan 5 ya. Diketahui misalnya dalam soal alfanya 0,8, maksudnya 80% yang terurai. Ada 20% yang tidak terurai, sedangkan yang terurai 80%. Misalnya dalam soal di sini aluminium sulfat itu yang dimasukkan adalah 1 mol atau mula-mula 1 mol. Karena aluminium sulfat ini merupakan elektrolit lemah, maka tidak terurai semua. Diketahui tadi alfanya 0,8, berarti 80% yang terurai. Jadi kalau dia 1 mol berarti 0,8 kali 1, 0,8 mol yang terurai. 0,8 mol yang terurai ini tentunya kita lihat dari perbandingan koefisien, didapat bahwa Al3 positif itu 2 kali 0,8, 1,6 mol, SO4-nya 3 kali 0,8, 2,4 mol. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa zat yang terionisasi itu partikelnya sebanyak 4 mol. 4 mol berasal dari 1,6 mol ditambah 2,4 mol. Nah, di setimbang ya atau di zat sebelum reaksi itu dapat kita lihat di sini bahwa mula-mula 1 mol terurai 0,8 mol, maka masih ada di sini zat 0,2 mol. Sehingga jumlah partikel dalam
larutan elektrolit lemah ini adalah 0,2 ditambah 4, berarti ada 4,2 mol. Jadi dalam menentukan perhitungan sifat kolegatif larutan, aluminium sulfat 1 mol dengan alfa 0,8, maka nanti jumlah partikelnya adalah 4,2 mol. Nah, untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan perhitungan ini, kita tidak perlu sebenarnya menuliskan lagi reaksi ionisasinya dengan menuliskan reaksi pembatasnya, ada mula-mula, terurai, setimbang, tapi cukup sebenarnya kita masukkan rumus ini yang tertulis di dalam layar. Jumlah partikel sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Tinggal masukkan angkanya. N itu jumlah 1 ditambah N itu jumlah ion. Jumlah ionnya tadi 5. Berarti 2 tambah 3 tadi ya, 5. Dikurang 1 dikali alfa, alfanya 0,8. 1 ditambah 5 kurang 1 dikali 0,8, berarti 1 ditambah 3,2, dapatnya adalah 4,2 mol. Sama dengan yang kita dapatkan dari menyelesaikan dengan menggunakan reaksi kesetimbangan. Yang berjasa dalam memudahkan untuk perhitungan dari sifat koligatif larutan elektrolit adalah seorang ilmuwan dari Belanda yang bernama Van Hoop. Jadi dia mengemukakan sebuah faktor yang disebut dengan faktor Van Hoop, yaitu faktor yang membandingkan jumlah ion dari larutan elektrolit terhadap jumlah molekul dari larutan non-elektrolit. Faktor Van Hoop ini dia notasikan dengan I kecil. Jadi kita bisa lihat dalam layar atau screen ini, misalnya penurunan titik beku larutan atau delta TF ya. Itu kalau selama ini kita sudah pelajari dalam larutan non-elektrolit, rumusnya adalah delta TF kali KF kali M. Maka pada larutan elektrolit, delta TF sama dengan KF kali M dikali I. I adalah faktor Van Hoop. Demikian juga pada kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Pada larutan non-elektrolit, delta TB sama dengan KB dikali M. Maka ketika larutan elektrolit, maka delta TB itu rumusnya adalah KB dikali M dikali I. I adalah faktor Van Hoop. Demikian juga kita menghitung rumus dalam tekanan osmotik atau V. Pada larutan non-elektrolit, rumusnya adalah V sama dengan M atau molaritas dikali R, tetapan gas dikali T, suhu dalam Kelvin. Maka ketika menghitung, jika larutannya adalah elektrolit, rumusnya adalah V sama dengan M dikali R dikali T dikali I. I adalah faktor Van Hoop. I itu dengan rumus 1 ditambah N kurang 1 alfa. N adalah jumlah ion dan alfa adalah derajat ionisasi. Tapi kalau larutan elektrolitnya kuat, terionisasi sempurna, maka I sama dengan N, tidak memperhitungkan alfa. Nah, khusus untuk tekanan uap, itu delta P sama dengan P0 kali XT, maka menghitung fraksi mol pelarut adalah mol pelarut per mol pelarut tambah mol terlarut dikali I. Jadi faktor Van Hoop-nya itu dikalikan ke mol terlarut, zat terlarutnya yang kita perhitungkan. Demikian juga ketika kita menghitung fraksi mol terlarut, maka rumusnya adalah mol terlarut dikali I per mol pelarut ditambah mol terlarut dikali I. Jadi mol terlarutnya yang dikali I, bukan X-nya ya. Jadi kita harus hati-hati dalam mengerjakan soal. Selanjutnya kita lihat contoh soal berikut ya. Di sini ada soal, tentukanlah kenaikan titik didih larutan 17,4 gram kalium sulfat atau K2SO4, MR-nya sebesar 174 dan mengurai sempurna dalam 250 gram air dengan kenaikan titik didih molal atau KB 0,52 derajat Celcius per molal. Jadi yang ditanya di sini adalah berapa kenaikan titik didihnya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Rumus delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Nah, kita ketahui dalam soal adalah larutan elektrolit ya, kalium sulfat. Kalium sulfat itu dalam pelarutnya terurai menjadi 2K positif ditambah SO4 2 negatif. Berarti I-nya atau jumlah ionnya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, rumusnya kita masukkan sesuai dengan yang ada dalam soal. Delta TB sama dengan KB-nya 0,52 derajat Celcius per molal dikali massa zat terlarut 17,4 gram
dibagi massa molar, kita ambil dari massa molekul reaktif 174 gram per mol dikali 1000 per P. P adalah massa pelarut atau massa air, 250 gram dikali I. I adalah jumlah ionnya 3. Sehingga didapatlah kenaikan titik didih dari larutan kalium sulfat sebesar 0,624 derajat Celcius. Nah, sekarang contoh soal yang kedua, kita lihat di sini 0,05 mol garam biner. Garam biner berarti garam yang memiliki ion 2 ya. Jadi biner itu sudah menyatakan ada 2, yaitu Ma. Dilarutkan ke dalam 100 gram air larutnya, maka akan terbentuk larutan yang membeku pada suhu min 1,62 derajat Celcius. Berarti ini titik bekunya. Nanti kalau kita ketahui titik beku air 0, maka nanti penurunnya adalah 1,62. Tinggal menghilangkan minusnya saja. Bila penurunan titik beku molal atau KF itu 1,86 derajat Celcius per molal, tentukanlah derajat ionisasi garam Ma tersebut. Jadi yang ditanya adalah derajat ionisasinya atau alfanya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, rumusnya delta TF sama dengan KF kali M kali I. Kita ketahui Ma itu biner. Sebenarnya kalau sudah biner langsung aja 2 ya, tapi kita buat saja di sini ionisasinya, terurai menjadi M positif tambah A negatif. Maka N-nya sama dengan 2. 2 berasal dari 1 dari M positif, 1 dari A negatif. Lalu kita ketahui alfanya tadi akan ditanya ya. Berarti kalau kita tuliskan I sama dengan 1 tambah N kurang 1 alfa, masukkan N-nya 2 tadi menjadi 1 tambah 2 kurang 1 alfa, 2 kurang 1 sama dengan 1, 1 kali alfa sama dengan alfa, sehingga didapat I sama dengan 1 tambah alfa. Kemudian kita masukkan angka-angka yang ada dalam soal ya ke dalam rumus penurunan titik beku ya di sini. Delta TF sama dengan KF-nya 1,86 derajat Celcius per molal. Molnya adalah 0,05 mol dikali 1000 per massa pelarut ya. Massa pelarutnya tadi 100. 1000 per 100 dikali I. I yang nanti kita tanya ya. Sehingga kita dapat delta TF-nya 1,62 tadi dari sini. Dari sini dapatnya 1,62. Ini kita kalikan dari 0,93 dikali I. Sehingga didapat I sama dengan 1,62 dibagi 0,93, kita pindahkan 0,93-nya ke kiri ya, sehingga didapatlah I sama dengan 1,74. Nah, setelah dapat faktor Van Hoff-nya 1,74, kita masukkan ke dalam rumus tadi. Tadi sudah dapat bahwa I sama dengan 1 tambah alfa ya. Sehingga kita masukkan rumusnya alfa 1I-nya 1,74, berarti 1,74 sama dengan 1 tambah alfa. Sehingga alfa didapat adalah 1,74 dikurang 1 sebesar 0,74 atau 74%. Inilah derajat ionisasi dari garam Ma pada contoh soal nomor 2. Sekarang kita lihat contoh soal nomor 3. Ini diambil dari buku BSE ya, yang filenya sudah dikirim di Google Classroom. Pada soal dinyatakan bahwa sebanyak 24 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam air hingga volume larutannya 2 liter. Dan ternyata larutan ini isotonis dengan larutan NaOH 0,1 M. Berapakah massa molekul reaktif zat tersebut? Ya, isotonis sudah kita tahu bahwa isotonis adalah tekanan osmotiknya sama ya. Berarti tekanan osmotik NaOH itu sama dengan tekanan osmotik zat non-elektrolit tadi. Nah, berarti kita masukkan tekanan osmotik NaOH kan rumusnya M dikali R dikali T dikali I. Sedangkan non-elektrolit M dikali R dikali T. Jadi R sama T-nya dimatikan sini. R-nya mati, T-nya mati. Tinggal 0,1 kali 2, 0,2. Tinggal sini M-nya, molaritasnya atau konsentrasinya. Tapi sebelumnya harus kita pahami bahwa NaOH itu adalah Na positif tambah OH negatif ya. Berarti N-nya sama dengan 2. Ini harus kita pahami. Jadi makanya di sini angka I-nya 2. 2 itu berasal dari 1 dari Na positif, 2 dari OH min. Nah, kemudian untuk menghitung molaritas atau di sini dituliskan C ya. C itu maksudnya konsentrasi atau molaritas adalah massa per massa molar dikali 1000 per 2000. Jadi bisa juga kita tuliskan seperti ini, massanya 24 gram dari soal tadi kita dapat ya. Konsentrasinya 0,2 mol tadi dari jawaban sebelumnya 0,2. MR-nya ini yang mau kita cari, volumenya 2 liter. Ini dari 2 liter tadi ya. Atau kalau juga 1000 dibagi 2, 0,3-nya mati tinggal 2 di bawah.
sehingga MR yang kita pindahkan ke kiri, MR sama dengan 2,4 per 0,4 mol, didapatlah massa molekul reaktifnya adalah 60 gram per mol ya. Demikianlah contoh soal dari sifat koligatif larutan elektrolit. Di sini ada 5 soal ya, agar dapat kita kerjakan bersama. Soal ini Bapak ambil dari buku BSE, nanti bisa juga dilihat di file yang udah pernah dikirim di Google Classroom. Harap bisa dikerjakan pada kertas, HVS, atau folio, kemudian difotokan, hasilnya dikirimkan di Google Classroom sebelum tenggat waktu yang ada. Demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.